Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan saya kesehatan serta kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir daripada mata kuliah studi Cirebon. Pada kesempatan kali ini, ada 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah Syawalan, yang kedua Mauludan, dan yang ketiga Surwan. Yang pertama, Syawalan Cirebon. Syawalan yang dilakukan oleh masyarakat Cirebon merupakan tradisi setiap tahun dan tradisi turun-temurun. Sesuai dengan namanya, dilakukan pada bulan Syawal pada tanggal 7 ataupun tanggal 8 setelah Hari Raya Idul Fitri untuk berziarah ke makam Sunan Gunung Jati dan Waliullah di Cirebon. Jadi apabila sudah dikatakan turun-temurun berarti sudah dilestarikan sejak berpuluh-puluh tahun hingga saat ini oleh masyarakat Cirebon. Pada kesempatan Syawalan, pada Syawalan yang dilakukan tentunya akan terdapat tahlilan. Tahlilan yang dilakukan akan dibacakan di depan makam Sunan Gunung Jati, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah. Sultan akan memimpin tahlilan dan doa yang berlangsung sampai sekitar 2 jaman. Pada kegiatan tahlilan tersebut tentunya ada namanya proses kegiatan makan-makan, ya, jamu-jamuan. Itu adalah salah satu daripada keunikan Syawalan yang ada di Gunung Jati. Jamuan setelah tahlilan, sultan dan kerabat tidak akan mengonsumsi nasi, namun lebih memilih untuk memakan buah-buahan. Yang kedua ada namanya curak atau saweran, yaitu kegiatan menabur uang logam dan melemparkannya kepada penziarah yang dilakukan oleh sultan. Jadi sultan akan melakukan saweran kepada pengunjung atau penziarah yang pada saat itu hadir di untuk berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Selanjutnya ada namanya adus sumur pitu, yang dalam bahasa Jawa berarti mandi 7 sumur. Jarak antara satu sumur ke sumur berikutnya yaitu sekitar 10 meter. Jadi ada dari berbagai masyarakat, sebagian daripada masyarakat akan melakukan mandi sumur pada saat melakukan kegiatan Syawalan tersebut. Yang kedua adalah tradisi Mauludan. Tradisi Mauludan ini bukan saja ada di daerah-daerah yang lain, daerah tempat-tempat yang lain, namun Mauludan juga dilakukan oleh masyarakat Cirebon yang hingga saat ini masih dilestarikan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan Mauludan atau pada kegiatan acara Mauludan terdapat beberapa rangkaian seperti panjang jimat, siram panjang, nyiram gong sekaton, ada juga pembuatan nasi jimat, ada juga disebut dengan tawurji dan ngapem, dan selanjutnya dan yang terakhir adalah pasar Mauludan. Panjang jimat yaitu tradisi sebagai sebuah simbolis dari proses lahirnya Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang berlangsung pada tanggal 12 Rabiul Awal. Penyelenggaraan tradisi panjang jimat ini diselenggarakan di 3 keraton seperti Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Panjang jimat memiliki banyak penafsiran, salah satunya yaitu panjang, yaitu piring yang berbentuk bundar yang diberikan oleh petapa suci, yaitu Sang Hyang Bangu dari Gunung Singkut. Dan jimat adalah artefak warisan dengan nilai sejarah yang dipelihara. Jadi panjang jimat itu adalah sebuah piring berbentuk bundar yang memiliki nilai sejarah yang dipelihara.
Selanjutnya adalah siram panjang. Siram panjang ini adalah proses pencucian pusaka yang berlangsung setiap tanggal 5 Maulud. Pusaka yang dicuci adalah perabot keramik berkaligrafi meliputi 9 piring tapsi, 40 piring pengiring, serta 2 guci dan 2 gelas. Jadi siram panjang ini adalah menyiram pusaka-pusaka yang masih terus dijaga hingga saat ini. Selanjutnya adalah nyiram gong sekaton. Tradisi ini dimulai ketika Sultan Trenggono, Raja Demak Bintoro III, memberikan gamelan sekaton kepada Ratu Wulung Ayu pada tahun 1520. Ratu Wulung Ayu adalah putri dari Sunan Gunung Jati dan Nyimas Tepasari dari Majapahit. Gamelan itu diberikan sebagai hadiah untuk sang ratu setelah meninggalnya suaminya, yaitu Adipati Unus atau Raja Demak Bintoro II. Jadi nyiram gong sekaton ini adalah sebuah warisan yang diberikan kepada ratu dari setelah meninggalnya suaminya. Jadi sebagai bentuk hadiah ya, pusaka yang sampai saat ini masih selalu dipelihara oleh masyarakat Cirebon dan selalu masih dilestarikan. Selanjutnya ada namanya nasi jimat. Nasi jimat itu sebagai bagian daripada perayaan Maulid juga. Keraton Kesepuhan mengadakan ritual pembuatan nasi jimat di dapur Maulid yang hanya dibuka sekali setahun. Ritual ini dimulai dengan doa oleh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dan dilanjutkan dengan proses memasak oleh para wanita yang telah berwudu sebagai tanda kesucian. Jadi memasak nasi jimat ini tidak sembarangan ya. Sebelum melakukan proses memasak tentunya dilakukan doa dan harus berwudu. Wanita yang memasak akan berwudu terlebih dahulu sebagai bentuk daripada tanda kesucian. Selanjutnya ada namanya Tawurji dan Ngapeng. Acara ini dilaksanakan pada hari Rabu di akhir pada bulan Syawal. Tawurji yaitu rangkaian menabur koin dari orang-orang yang memiliki kekayaan dan kemudian hartanya ia sedekahkan. Sedangkan apem adalah jenis makanan yang dibuat dari tepung beras warna putih dari beras dilambangkan dengan kesucian. Jadi apem ini tidak dibuat dari bahan sembarangan. Jadi apem ini dibuat dari tepung beras yang mana tepung beras itu adalah warnanya putih sebagai bentuk daripada kesucian. Selanjutnya adalah pasar Mauludan. Jadi dari berbagai rangkaian kegiatan Mauludan ini yang terakhir adalah pasar Mauludan. Pasar Mauludan adalah pasar rakyat Cirebon yang digelar pada malam hari. Di pasar tersebut tersedia berbagai kuliner dan pertunjukan. Jadi terakhir daripada kegiatan Mauludan ini, masyarakat akan mengadakan pasar malam sebagai bentuk rasa sukacita atau rasa bahagianya datangnya hari Maulid. Itu hari di mana bulan di mana dilahirkan Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu Suruhan Cirebon. Suruhan pada masyarakat Cirebon itu tentunya pada tanggal 1 Muharram, di mana di daerah lain juga meyakini bahwa tanggal 1 Muharram sebagai malam yang sangat bermakna dan bernilai religius ya. Malam 1 Suro di Cirebon memiliki makna dan nilai-nilai spiritual yang dalam bagi masyarakat Cirebon. Jadi akan selalu dilaksanakan namanya malam 1 Muharram setiap tahunnya di masyarakat atau di daerah Cirebon oleh masyarakat Cirebon.
Dalam rangkaian kegiatan suruhan ini terdapat beberapa dan kegiatan suruhan terdapat beberapa rangkaian seperti bubur suro akan membuat bubur suro, membaca babat Cirebon, ziarah makam leluhur, nyisis dan pawai Cirebon, pawai obor. Bubur suro itu tradisi membuat bubur, ya. Eh, Masyarakat Cirebon akan membuat bubur pada malam suro, ya. Makna dari tradisi ini adalah sebagai ungkapan bentuk syukur dan berbagi kepada sesama, ya. Pada malam suro itu akan diadakan namanya syukuran, ya. Dari makanan-makanan yang telah dibuat oleh masyarakat akan dibagikan kepada tetangga atau sesama. Selanjutnya ada namanya pembacaan babat Cirebon. Jadi di malam suro itu akan dibacakan babat atau sejarah, ya. Pembacaan babat Cirebon menceritakan sejarah berdirinya Cirebon atau disebut dengan babat alas Cirebon dan kiprah perjuangan dakwah Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Jadi eh, masyarakat Cirebon pada malam suro akan membacakan sejarah daripada eh, daripada lahirnya Cirebon, bagaimana perjalanan Syekh Syarif Hidayatullah untuk menyebarkan ajaran pada masyarakat Cirebon. Selanjutnya adalah ziarah makam leluhur. Jadi malam syuro bukan saja dilakukan pada malam hari, tentunya juga di siang harinya akan melakukan penziarahan, yaitu ke makam leluhur. Masyarakat Cirebon dan keluarga keraton berziarah mengunjungi makam orang tua atau leluhur. Selanjutnya ada namanya nyisis. Nyisis adalah ritual penyucian wayang kulit yang berusia 500 tahun lebih. Pembasuhan atau pencucian wayang kulit itu dilakukan pada malam Jumat Kliwon di bulan Suro. Jadi selain malam Kliwon berarti nyisis ini tidak akan dilakukan, ya. Sampai saat ini nyisis masih dilestarikan atau dilakukan oleh masyarakat Cirebon. Yang selanjutnya adalah pawai obor. Pawai obor, para santri dan masyarakat berkumpul di tempat-tempat tertentu untuk menyalakan obor, kemudian berjalan menyusuri jalan kota dan pedesaan, sembari membaca sholawat dan puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Jadi pawai obor ini bukan saja berjalan-jalan untuk menyalakan obor, namun pada pawai ini akan dilakukan sholawat, membaca bacaan sholawat sebagai bentuk sebagai bentuk rasa syukur telah dilahirkan Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan bagi masyarakat, bukan saja masyarakat di tempat lain, namun juga masyarakat Cirebon. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.